Pemirsa, Kementerian Agama RI sejak sore ini melaksanakan sidang isbat menentukan 1 Syawal 1445 Hijriah. Apa saja tahapan yang akan dilakukan dalam sidang isbat ini? Sudah ada rekan kami Anwar Fuadi. Adi, selamat malam. Jadi untuk malam hari ini rencananya pukul berapa sidang akan mulai dilaksanakan? Kemudian tadi berbagai pemantauan dari rekan-rekan yang ada di daerah ini menunjukkan bahwa sulit terlihat hilal karena ada faktor cuaca. Nanti seperti apa sih sebenarnya metode yang akan dilakukan oleh Kemenak soal laporan-laporan ini? Ya Anggi, untuk sidang isbat penentuan awal Syawal 1445 Hijriah ini kalau dari jadwal ini akan dilakukan pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat dan nanti pengumumannya atau press conference akan dilakukan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun pada saat ini tampaknya masih istirahat untuk sholat maghrib dan juga berbuka puasa. Jadi kami masih menunggu untuk sidang isbat yang akan berlangsung secara tertutup. Kalau kita berkaca kepada penentuan awal Ramadan 1 bulan yang lalu, untuk sidangnya sendiri baru dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, lalu kemudian disusul konferensi persnya pada pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Apalagi pada saat ini ada waktu berbuka begitu ya. Jadi kami masih menunggu untuk sidang isbat yang akan berlangsung secara tertutup ini. Dan yang baru saja tadi selesai dilakukan adalah pemaparan terkait dengan posisi hilal berdasarkan pengamatan astronomi yang dilakukan. Dan juga tadi disampaikan begitu ya oleh tim Hisab dan Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa berdasarkan simulasi yang mereka lakukan, saya mengambil sampel itu di wilayah Jakarta. Berdasarkan simulasi di Jakarta, untuk ketinggian hilal sendiri adalah 6,15 derajat. Lalu kemudian untuk sudut elongasinya adalah pada 9,71 derajat. Sedangkan untuk pengamatan terbenamnya matahari atau pengamatan hilal ini dilakukan pada saat matahari terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Barat. Dan umur dari hilal ini sendiri dari simulasi yang dilakukan yaitu adalah kurang lebih 16 jam 33 menit. Karena untuk ijtima'nya sendiri atau konjungsi geosentrisnya ini dimulai dini hari tadi pada pukul 1:20 waktu Indonesia Barat. Lalu kemudian untuk lama pengamatannya saat ini masih berlangsung ya di wilayah Jakarta, karena lama pengamatannya adalah sekitar 29 menit. Karena memang jarak antara terbenamnya matahari dengan terbenamnya hilal ini cukup panjang begitu. Karena terbenam matahari pada pukul 17.54, lalu kemudian nanti untuk terbenamnya hilal ini nanti pada sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, terkait pertanyaan Anda tadi, seperti Anda sampaikan bahwa di beberapa daerah begitu khususnya di wilayah Indonesia Timur yang memang sudah melakukan pengamatan ini terhalang oleh cuaca atau kemudian hujan begitu dan juga awan sehingga hilal tidak dapat dilihat. Ini sebenarnya sudah diprediksi juga begitu dengan adanya prediksi atau perakiraan cuaca dari BMKG di seluruh wilayah di Indonesia. Nah, itulah kemudian yang nantinya akan dibahas dalam sidang isbat kali ini. Akan dilihat secara menyeluruh begitu, tidak hanya satu titik saja, namun juga ada informasi terbarunya ada 127 titik yang disiapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dari Merauke tentunya karena matahari terlebih dahulu terbenam di wilayah timur sampai nanti ke Sabang di Aceh begitu. Dari situ nanti akan dilihat mayoritas nanti apakah akan melihat hilal atau tidak. Tapi kalau kita lihat begitu ya, dari hasil penghitungan yang ada memang hilal sudah terlihat sesuai dengan kriteria Mabims yang telah ditetapkan, yaitu dengan ketinggian 3 derajat dan sudut elongasi 6,4. Kalaupun nanti ada kendala cuaca, tentu nanti akan ada pertimbangan dan juga ada keyakinan nantinya dari pihak-pihak yang akan melakukan sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sekali lagi, untuk pertimbangan dalam sidang isbat kali ini ada 2. Yang pertama adalah berdasarkan hasil pemaparan yang disampaikan oleh tim Hisab Ruqyat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk hilal ini sudah melebihi kriteria Mabims 3 derajat untuk ketinggian dan 6,4 derajat untuk sudut elongasi. Artinya untuk pertimbangan pertama ini sudah terpenuhi. Lalu kemudian pertimbangan keduanya adalah Ruqyatul Hilal atau kemudian pengamatan hilal yang dilakukan di 127 titik di seluruh Indonesia yang tadi Anda sampaikan bahwa di wilayah timur Indonesia bahkan sampai ke Jawa Timur, ke Jogja ini juga
juga belum terlihat karena faktor cuaca. Dari dua pertimbangan ini nanti akan diambil keputusan dalam sidang isbat. Dan memang untuk sidang isbatnya ini sendiri berlangsung secara tertutup sehingga kita tidak bisa menyaksikan dinamikanya di sana. Namun kita akan lihat nanti penjelasan dari Menteri Agama Republik Indonesia dalam konferensi pers yang akan digelar pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau mungkin lebih begitu ya, karena saat ini untuk sidang yang harusnya dijadwalkan pada pukul 18.15 ini juga masih belum dimulai. Dan apakah nanti kemudian hasilnya untuk 1 Syawal ini akan jatuh besok ataupun kemudian puasa ini digenapkan 30 hari, nanti kita pastinya atau hasil verifikasinya nanti bisa akan kita dengarkan pada saat konferensi pers. Namun hingga saat ini yang beredar di sini memang untuk prediksinya masih kemungkinan besar berkeyakinan untuk 1 Syawal ini akan terjadi besok pada tanggal 10 April 2024. Sekali lagi untuk metode yang digunakan ini baik itu hisab dan juga rukyatul hilal ini untuk saling melengkapi atau saling mengkonfirmasi satu sama lain. Apalagi tadi juga sudah dijelaskan bahwa misalnya untuk Nahdlatul Ulama selain tadi untuk tinggi dan juga elongasi dari hilal ini ada kriteria lain begitu ya, ketika memang ada keyakinan di sana untuk kemudian hilal ini sudah terlihat. Nah, mungkin ini juga nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan pada saat pelaksanaan sidang isbat, mengingat di sini ada ahlinya begitu ya, ada baik itu dari BRIN, BMKG, lalu kemudian juga dari ITB Bosya yang kemudian terus melakukan pengamatan baik itu secara hisab begitu dan imkan rukyat, lalu kemudian juga memakai apa yang sudah dilakukan oleh tim hisab dan rukyat dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu dari ormas-ormas Islam dan para ulama juga ada di sini. Nah, itulah nanti akan kita tunggu bagaimana kemudian musyawarah yang mereka lakukan dalam sidang isbat 1 Syawal 1445 Hijriah yang nanti hasilnya akan diumumkan setelah nanti ba'da maghrib begitu ya, setelah nanti untuk sidang isbat ini selesai dilakukan. Dan kalau kita berkaca kemarin Anggi, untuk sidang isbatnya sendiri sebenarnya tidak berlangsung lama, hanya sekitar 15 menit saja. Apakah kemudian nanti dengan adanya faktor cuaca yang membuat hilal tidak terlihat di sejumlah daerah karena terhalang cuaca, apakah kemudian sidang isbat ini akan berlangsung lebih lama? Nanti kita akan lihat. Yang jelas nanti untuk sidang isbat sendiri akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas, lalu kemudian nanti akan ada juga didampingi oleh Wakil Menteri Agama dari Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, lalu kemudian nanti ada juga dari Komisi 8 DPR RI dan dari Majelis Ulama Indonesia. Sekali lagi untuk sidang isbat ini sendiri mengapa penting untuk dilakukan, karena memang untuk adanya musyawarah begitu ya dari apa yang diamati dalam rukyatul hilal tentunya diarahkan juga dengan hasil hisab sehingga rukyatul hilal ini hasilnya bisa akurat, termasuk juga memakai kriteria visibilitas hilal yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN, 4 negara ASEAN yakni Indonesia, lalu kemudian Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Singapura. Nah, bisa saya bagi juga begitu ya terkait dengan materi yang dipaparkan tadi pada sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat terkait dengan posisi hilal. Secara umum berdasarkan simulasi yang dilakukan, memang di seluruh dunia ini mayoritas hilal ini sudah terlihat dengan kriteria Mabim, sesuai kriteria Mabim, artinya di atas 3 derajat dan sudut elongasi 6,4. Sehingga kembali lagi masih berkeyakinan bahwa untuk hilal pada hari ini berdasarkan hitungan-hitungan tersebut ini juga masih akan terlihat, meskipun memang untuk pengamatan langsung rukyatul hilal di beberapa wilayah yang terhalang oleh cuaca ini tidak terlihat. Kembali lagi kita akan tunggu nanti musyawarahnya, ada titik pentingnya nanti di sidang isbat yang akan segera berlangsung ini, Anggi. Anwar Fuadi melaporkan dari Kemenak RI Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda.